Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang bentuk akar. Sebelumnya kita sudah belajar tentang kuadrat suatu bilangan. Bentuk akar ini kebalikan daripada kuadrat suatu bilangan, ya. Misalnya kalau kuadrat kemarin 2 pangkat 2 berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, kalau pada bentuk akar ini kebalikannya, akar daripada 4. Berarti akar daripada 4 itu adalah 2. Kemudian kalian di kelas 8 ya, seperti pada materi teorema Pythagoras yang sudah kalian pelajari di kelas 8. Sekarang coba kalian perhatikan langkah-langkah aturan Pythagoras berikut. Pythagoras ini berlaku khusus untuk segitiga siku-siku. Sekarang coba kalian lihat gambar segitiga siku-siku. Di sini A alasnya, kemudian tingginya B, kemudian sisi miringnya C. Kalau sisi miring yang dicari, maka rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, ya. Atau bisa juga C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian kalau sisi tingginya B-nya, maka rumusnya kalau B yang dicari akar dari C kuadrat dikurang A kuadrat. Kalau sisi A yang dicari sama dengan akar dari sama C kuadrat dikurang B, kecuali kalau sisi C yang dicari. Kalau sisi C yang dicari, maka akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, ya, karena sisi miring itu adalah sisi yang terpanjang. Selanjutnya, untuk mendapatkan akar kuadrat dari suatu bilangan, ya, misal panjang sisi kain adalah A cm, maka luas kain tersebut adalah mencari luas. Luas itu adalah sisi kali sisi. Kalau sisinya A, maka A kali A sama dengan A kuadrat, ya. Sehingga kalau A-nya 120, berarti 120 dikali 120, ya. Hasilnya 14.400, sehingga A sama dengan akar dari 14.400 sama dengan A-nya 120, ya. Sekarang Ibu lanjutkan. Untuk mendapatkan akar kuadrat N dari suatu bilangan, misal panjang rusuk tersebut adalah K, maka volume kubus adalah volume kubus. Berarti kalau dia sisinya E, sisi kali sisi kali sisi. Kalau sisinya K, berarti untuk mencari volumenya K pangkat 3. K dikali K kali K, bukannya ditambah, dikali. K dikali K dikali K, K pangkat 3, maka 64 sama dengan K pangkat 3. Untuk mencari K sama dengan akar 3 dari 64. Maksudnya di sini berapa dipangkatkan 3, hasilnya 64. Bagaimana kita memperoleh K? Ingat bahwa 4 dikali 4 dikali 4, ya, ada 3 kali 4-nya. Perkalian berulangnya berarti sama dengan 4 pangkat 3, hasilnya 64. Dengan demikian akar 3 dari 64 hasilnya sama dengan 4. Jadi panjang rusuk kubus tersebut adalah 4 cm. Perhatikan contoh berikut. Misalnya
min 2 pangkat 5. Berarti min 2 dikali min 2 dikali min 2 dikali min 2 dikali min 2 sama dengan, karena pangkatnya ganjil maka hasilnya negatif. Negatif 32 atau min 32. Sehingga akar dari min 30, akar 5 dari min 32 hasilnya sama dengan min 2. Sama dengan contoh yang di bawahnya. 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3, bukannya ditambah ya. 3 dikali 3 9, 9 kali 3 27, 27 dikali 3 sama dengan 81. Sehingga akar dari 81, akar 4 dari 81 sama dengan 3, karena 3 dipangkatkan 4 hasilnya sama dengan 81. Demikian juga dengan negatif ya, karena dia pangkatnya genap, negatif 3, negatif 4, negatif 3 pangkat 4, pangkatnya itu adalah genap. Berarti sama dengan akar negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 sama dengan, karena pangkatnya genap maka hasilnya positif 81. Apakah akar 4 dari 81 itu sama dengan negatif 3? Tidak. Apa iya? Coba menurut kalian dipikirkan ya. Yang jelas kalau dia pangkatnya genap maka hasilnya positif. Kalau pangkatnya ganjil, kalau bilang negatif, pangkatnya ganjil maka hasilnya negatif. Selanjutnya, menyederhanakan perkalian bentuk akar. Jika A dan B bilangan positif, maka berlaku B akar A ditambah C akar A sama dengan B ditambah C ya, yang di luar akar tadi, B ditambah C ditutup kurung dikalikan A ya, berarti yang di dalam kurung ini dikalikan ke A mendapat B akar A ditambah C akar A ya. Kemudian yang kedua, B akar A dikurang C akar A sama dengan yang di luar akar. Kalau tandanya negatif maka dia negatif. Negatif B dikurang negatif C akar A. Kemudian yang ketiga, kalau perkalian akar AB, AB itu berarti A dikali B sama dengan akar A dikali B ya. Ini bisa dipisah sama dengan akar A dikali akar B. Jika A lebih besar dari 0 dan B-nya lebih besar dari 0, maka berlaku kalau yang lebih dari 0, akar A dibagi akar B sama dengan, bisa dipisah. Karena akarnya panjang sampai ke bawah, berarti akarnya itu milik A dan milik B, maka dapat ditulis akar A dibagi akar B. Nah, sekarang coba kalian pahami dan lihat contoh berikut. Sekarang kita lihat contoh pertama. Bentuk akar 8 ya. Kalau akarnya 4, akarnya 9 ya, akar 16, akar 25, itu mungkin kalian sudah biasa, sudah paham. Bagaimana kalau dia bentuk akarnya 8? Nah, bentuk akar 8 ini seperti pada baris yang pertama, akar 8 itu sama dengan dicari angka yang bisa diakarkan. Yang bisa diakarkan kan 4, mulai dari 4 tadi yang bisa diakarkan. Berarti 4 dikali berapa supaya 8? Berarti akar 4 dikali akar 2. Akar 4 kali akar 2 kan sama dengan 8. Nah, kemudian akar dari 4 itu berapa? Akar dari 4 tadi berapa? Adalah 2. Akar 2-nya tetap ditulis. Maka hasilnya 2 akar 2.
Berarti akar 8 itu sama dengan 2 akar 2. Ya, Ibu ulang lagi ya. Kalau akar 4 itu adalah 2. Kemudian akar 9 adalah 3. Akar 16 adalah 4. Akar 25 adalah 5. Dan seterusnya ya. Kemudian bagaimana dengan akar 8? Akar 8 itu sama dengan yang mulai tadi, yang bisa diakarkan tadi, mulai dari akar 4 kan? Supaya 8 itu berarti 4 dikali 2. Maka ditulis akar 4 dikali akar 2. Sedangkan akar 4 itu sendiri hasilnya 2. Akar 2-nya tetap ditulis. Maka hasilnya akar 8 itu adalah 2 akar 2. Kemudian contoh lagi. Bagaimana kalau yang akar 45? Sama. Akar 45 itu sama dengan yang bisa diakarkan tadi kan 4. Bisa diakarkan 9. Nah, akar 9 kan? Akar 9 tadi berapa? 3. Sekarang supaya 45 dikali berapa? 9. Dikali 5. 9 kali 5 sama dengan 45. Sedangkan akar dari 9 itu sendiri adalah 3. Maka ditulis akar 5-nya tetap ditulis. Maka hasilnya 3 akar 5. Ya, akar 45 itu sama dengan 3 akar 5. Sekarang bagaimana kalau dia bentuk desimal? Sama saja. Kita lihat angka di belakangnya. Akar dari 25 itu kan ada. Bagaimana kalau akar dari 0,25? Ya. Karena 2 angka di belakang koma berarti dia per 100 ya, per 100. Kalau dia 1 angka per 10. Kalau dia 3 angka di belakang koma per 1000. Kalau dia 4 angka di belakang koma per 10.000. 10.000 nolnya ke 4 ya. Nah, sekarang kalau dia akar 0,25 berarti ada 2 angka di belakang koma. Maka sama dengan kita buat akar 25 per 100 ya, 25 per 100. Kemudian kita pisah yang atas akar 25 per akar 100 sama dengan akar 25 tadi berapa? Sama dengan 5 per akar 100 sama dengan 10. Maka hasilnya sama dengan 0,5. Karena kalau 0,5 kali 0,5 kali 0,5 sama dengan 0,25 ya. Berarti akar dari 0,25 itu sama dengan 0,5. Baiklah. Ibu lanjutkan lagi ke contoh berikutnya. Ada 2 bilangan. Bagaimana kalau dia 2 bilangan ya? Seperti contoh misalnya yang pertama akar 12 ditambah akar 27. 12 kan tidak bisa diakarkan. Maka ambil yang bisa diakarkan, yang paling kecil tadi adalah 4. Supaya 12 kali berapa? Berarti akar 4 dikali 3. 4 kali 3 12 kan? Kemudian kalau akar 27 yang bisa diakarkan tadi mulai dari 4. Kemudian habis itu 9. Akar 9 kan bisa diakarkan. Supaya 27 dikali berapa? Dikali 3. Berarti 9 kali 3 sama dengan 27. Kemudian dipisah. Akar 4 dikali akar 3. 12 kan? Ditambah akar 9 dikali akar 3. Itu akar 27. Kemudian sama dengan akar dari 4 sendiri itu berapa? Akar dari 4 adalah 2. Kemudian dikali akar 3. Ditambah akar dari 9. 3. Dikali akar 3. Dari sini 2-nya tetap, akar 3-nya nempel. Nempel itu berarti kali ya.
Berarti akar dari 12 itu 2 akar 3. Ditambah akar 27. Akar 27 itu sama dengan 3 akar 3. Setelah itu angkanya dijumlahkan karena sama-sama akar 3, maka dia bisa dijumlahkan. 2 ditambah 3. Ya. 2 ditambah 3 sama dengan, ya, akar 3 tetap ditulis 2 ditambah 3 dalam kurung akar 3. Berarti 2 tambah 3 sama dengan 5. Akar 3-nya tetap ditulis. Paham anak-anak? Ya, sekarang Ibu kasih contoh satu lagi. Akar 8, ya, ditambah akar 18 dikurang akar 32. Ya. Sama saja dengan yang contoh sebelumnya. Akar 8 kan tidak ada, yang adanya itu akar 4. Supaya 8, 4 dikali 2. Ditambah, habis 4 berapa yang bisa diakarkan? 9. Supaya 18, 9 dikali 2. Kemudian kalau tandanya kurang, ya kita tulis kurang di sini. Dikurang akar 32. Akar 32 itu bisa tidak diakarkan? Kalau tidak bisa, yang bisa diakarkan dari 4, 9, kemudian 16, ya. 16 supaya 32 dikali 2. 16 kali 2 kan 32. Setelah itu dipisah. Akar 4 dikali akar 2, 8. Ya, 8 itu sama dengan akar 4 dikali akar 2 ditambah akar 18 itu akar 9 dikali akar 2, kemudian dikurang akar 32 itu adalah akar 16 dikali akar 2. Kemudian dari sini akar dari 4 tadi berapa? 2. Akar 2-nya tetap ditulis. Ditambah akar dari 9, 3 dikali akar 2-nya tetap ditulis. Dikurang akar dari 16, 4 dikali akar 2-nya tetap ditulis. Dari sini, ya, sama dengan 2 akar 2, nempel 2-nya. Ditambah 3 akar 2 dikurang 4 akar 2. Karena akarnya sudah sama semua, akar 2, akar 2, akar 2, kita tinggal menjumlahkan angka di depannya. 2 ditambah 3 dikurang 4. 2 tambah 3, 5. 5 dikurang 4, ya, dikali akar 2. Jadi sama dengan 2 tambah 3, 5. 5 dikurang 4 tinggal 1. Berarti 1 akar 2. 1 akar 2 itu tidak perlu ditulis satunya. Cukup kalian tulis akar 2. Akar 2 saja itu berarti 1 akar 2. Paham anak-anak? Ya, 1 akar 2. Satunya tidak usah ditulis. Tulis akar 2 saja. Selanjutnya contoh yang ketiga. Bentuk akar, contoh yang ketiga sama dengan contoh sebelumnya, ya. Yang pertama akar dari 75. Akar 75 itu sama dengan akar 25 yang bisa diakarkan supaya 75 dikali 3. Dipisah. Akar 25 dikali akar 3. Akar dari 25 itu 5 dikali akar 3. Maka hasilnya sama dengan 5 akar 3. Akar 75 itu adalah 5 akar 3. Kemudian contoh yang kedua, akar 500. Yang kalian bisa akar dari 100. Kalau akar dari 100 adalah 10, ya. Nah, sekarang akar dari 500 sama saja. Akar dari 500 itu sama dengan akar 100 dikali 5. 500 kan? Sama dengan dipisah akar 100 dikali akar 5. Akar dari 100 adalah 10. Akar 5-nya tetap ditulis. Maka
Akar dari 500 itu sama dengan 10 akar 5. Nah, sekarang kalau dia yang bentuk desimal sama saja. Akar dari 0,0000081. Kita lihat 81-nya. Kemudian berapa angka di belakang koma? Ada 6. Ada 6 itu berarti 1 juta. Ya. Ini berarti akar dari 0,0000081 itu sama dengan akar 81 dibagi akar 1 juta. Sama dengan akar 81 sama dengan 9. Karena 9 kali 9 sama dengan 81 ya. Akar 81 9. Kemudian akar dari 1 juta sama dengan 1000. Maka hasilnya sama dengan 0,009 ya. Maka hasilnya 0,009. Contoh yang terakhir, 7 akar 3 ditambah akar 48 dikurang akar 192 sama dengan 7 akar 3 tetap ditulis ditambah 48 tadi sama dengan 16 dikali 3, akar 16 dikali 3 dikurang akar dari 192 itu sama dengan akar 64 dikali 3. Selanjutnya sama dengan 7 akar 3 yang tetap ditulis. Kemudian ditambah, dipisah akar 16 dikali akar 3 dikurang akar 64 dikali akar 3 sama dengan 7 akar 3 nya tetap ditulis ditambah akar dari 16 sendiri adalah 4, akar 3 nya tetap ditulis dikurang akar dari 64 sama dengan 8, akar 3 nya tetap ditulis. Karena dia sudah bentuk akar 3, kita tinggal menjumlahkan angka di depannya. 7 ditambah 4 sama dengan berapa? 11. 11 dikurang 8 tinggal sama dengan 3. Maka hasilnya sama dengan 3 akar 3. Nah, sekarang tugas kalian kerjakan latihan. Ini sudah latihan ketiga ya, atau tugas ketiga. Ibu berharap kalian ngumpul semua ya. Dikerjakan di kertas, kemudian kalau yang sudah selesai langsung kirim ke WA ibu. Nomor 1 sama dengan contoh, kalian lihat contohnya. Nomor 1, tentukan hasil dari bentuk akar berikut. Yang A, akar dari 25 sama dengan berapa? Yang B, akar dari 81 sama dengan berapa? Untuk soal nomor 2, tentukan hasil dari bentuk akar berikut. Yang pertama, A, akar 27 itu sama dengan berapa? Yang B-nya sama dengan contoh ya. Akar dari 300 itu sama dengan berapa? Yang C, akar dari 0,00036 sama dengan berapa? Dan yang terakhir, akar dari 27 ditambah akar 75 dikurang akar 12 ya. Ini tolong dikerjakan. Ini tugas yang ketiga. Kemudian kalau yang belum mengumpul tugas 1 dan 2, kalian kumpulkan juga. Tidak ada kuota, kalian tulis di kertas, diantarkan ke SMP 1 setiap hari Senin. Ibu ada di sekolah setiap hari Senin yang tidak punya kuota. Ibu rasa cukup sampai di sini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.